A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melamar akhwat bersama lurah. 5 kiat meredam amarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita tidak marah dalam hidup ini? Pasti tidak mungkin. Bahkan sekalipun anak kecil yang baru lahir, saya rasa dia juga pernah merasakan yang namanya marah. Kok bisa tahu? Buktinya dia nangis. Kita nggak tahu bagaimana marahnya anak kecil. Ketika seorang bayi itu pengen mimi, maka dia akan menangis. Ketika mimi yang nggak datang-datang, dia nangisnya semakin keras. Itu tandanya marah menurut saya. Dan artinya marah ini bagian daripada kehidupan kita. Tapi jangan sampai marah ini benar-benar menjadi hal utama dalam menghadapi masalah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 kiat bagaimana cara untuk bisa meredam amarah. Maka yang pertama adalah baca ta'awudz. Membaca ta'awudz. Bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang biasa kita lakukan ketika mau baca Quran, baca ta'awudz. Yang kedua adalah diam. Ketika ada pasangan kita, orang lain marah sama kita, maka posisi kita ya sudah diam, biarin aja. Mau marah apapun juga kita diam aja. Sebagaimana dulu Sayyidina Umar ketika dimarahin istrinya, mau, maka beliau diam. Itu cara beliau menghadapi amarah dari orang lain. Yang ketiga adalah ganti posisi. Biasanya kalau lagi marah nih kita, baik sama pasangan, sama tetangga, sama orang lain, sama anak, maka kita ganti posisinya. Yang tadinya posisinya sedang berdiri, lagi marah nih, siap membuncah ke matanya, maka ganti posisi menjadi duduk. Kalau lagi duduk masih pengen marah, ganti posisi dengan berbaring. Maka insya Allah ini akan meredam amarah kita. Yang keempat adalah berwudu. Kalau lagi marah, maka berwudu lah. Ambil air wudu, kemudian salat 2 rakaat, minta sama Allah biar diredam amarah kita. Dan yang terakhir adalah ingat wasiat Rasulullah SAW. Apa yang beliau sampaikan? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Ojo nesu, buatmu surga. Itu bahasa Jawanya. Nah, artinya kalau kita semua pasti pengen yang namanya masuk surga. Betul? Ada yang tidak pengen masuk surga? Ada yang pengen memilih neraka? Saya yakin gak ada yang. Bahkan sekalipun Abu Jahal, Fir'aun, yang benar-benar laknatullah alaih, mereka pengennya masuk surga, gak pengen masuk neraka. Nah, tapi teman-teman, yang namanya masuk surga gak mudah. Kenapa? Kata Rasul, asal kamu bisa menahan marah, kamu pasti masuk surga. La taghdab walakal jannah. Dan ini gak mudah. Bukan kayak pesen tahu bulat kemudian langsung jadi, enggak. Ini perlu yang namanya pengorbanan. Bagaimana kita bisa menahan amarah ketika orang lain marah kepada kita. Ini biasanya dilakukan, terjadi kalau cerita dari guru saya, Ustaz Dasar Tatib. Beliau menceritakan bagaimana seorang istri yang kerjaannya ngomel mulu di rumahnya, sehingga si suami ini ogah tinggal di rumah, pengennya tuh keluar. Hingga akhirnya suatu hari si suami ini dapat hadiah, punya uang banyak, diajaklah jalan-jalan istrinya ini, pergi ke toko emas. Udah seneng lah istrinya, dibeliin emas. Kemudian habis itu diajak jalan-jalan ke sumur tua. Kan ketika jalan-jalan seneng nih, istrinya seneng, punya emas yang biasanya
nggak dia dikasih emas sama suaminya, dibeliin emas, senengnya minta ampun. Jalan-jalan ke sumur tua, pas lagi lihat sumur tua, didoronglah si istrinya ini ke dalam, doronglah, si suami sambil jalan dia merasa senang, nggak akan lagi ada yang memarahin dia di rumahnya. Kenapa? Istrinya udah masuk sumur, dia dorong karena dia ingin terbebas dari celotehan istrinya. Tapi gak lama kemudian muncul dari dalam sumur itu, ada makhluk yang tinggi, besar, hitam. Si suaminya, kamu siapa? Katanya, saya adalah penghuni sumur ini. Kenapa kamu keluar? Saya tidak tahan dengan omelan orang yang barusan masuk ini. Omelnya pedas banget, gak berhenti-berhenti. Akhirnya saya gak tahan di rumah. Nah, ternyata si jin ini, penghuni sumur itu, sampai keluar. Dia gak pernah keluar karena dia gak perlu keluar. Hari itu si jinnya keluar karena ada istrinya yang tadi kerjanya ngomel dulu sampai dia gak tahan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini cerita dari guru saya, Ustaz Dasar Latif. Tapi ini gambaran bagaimana kalau seandainya jin aja yang ada di sumur sampai keluar gara-gara celotehan seorang istri, seorang wanita, apalagi suami yang hatinya kadang-kadang singa, kadang-kadang Hello Kitty, kadang tegar, kadang dia melo. Ketika pulang kerja dimarahin, bukannya disambut. Ketika di jalan diinterogasi di mana dan sebagainya. Ini gambaran bahwa sebagai seorang istri, sebagai seorang pasangan, maka harus saling memberikan ketenangan. Suami menyayangi istri, istri menghormati suami. Dan saling menyayangi itu akan lebih indah daripada tadi. Suaminya bekerja keras di luar, istrinya tidak terima dan selalu berprasangka buruk. Sehingga apa? Ketika nyampe ke rumah, adanya omelan, sehingga si suami pengennya keluar. Dan itu terjadi dengan cerita yang tadi disampaikan oleh guru saya. Mudah-mudahan dari cerita tersebut kita bisa mengambil hikmah. Yang intinya adalah yang kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Kalau pengen surga, jangan marah. Maka mudah-mudahan kita semua yang hari ini menyimak ini bisa Allah berikan hati yang senantiasa tenang, santai, tidak mudah marah, bisa menahan amarah yang itu sejatinya datang dari setan, laknatullah alaih. Dan Allah berikan kita kekuatan, kemampuan untuk bisa meredam bisikan-bisikan setan, untuk bisa marah kepada siapapun, kepada suami, anak, tetangga, dan sebagainya, sehingga kita layak untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.